Salam sejahtera, salam bagi kita semua di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di Sabda pagi ini. Dan saya akan membawa kita kepada satu perjalanan dalam perenungan Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22. Dan ayat ini mengungkapkan sebuah visi yang jelas yang dinyatakan Yesus sebagai pelayanan dan para murid-muridnya. Mari kita dengarkan ayat ini dan kita simak, biarlah ayat ini menjadi kekuatan kita menjalani hidup di sepanjang hari ini. Haleluya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Sepintas lalu kalau kita membaca ayat ini sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi dari ayat ini sebetulnya merupakan sebuah titik tolak yang sangat penting bagi para muridnya untuk memahami dan mengerti apa yang ingin dinyatakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke seberang di mana Yesus memerintahkan mereka. Dari kalimat ini jelas bahwa ada dua hal yang menarik yang ingin mau disampaikan Tuhan kepada para murid. Yang pertama sebetulnya bahwa Yesuslah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan para murid dalam perjalanan itu. Dan yang kedua adalah bagaimana para murid dilatih oleh Yesus untuk mempercayai apa yang disampaikan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus kepada para muridnya. Nah, apa sebetulnya yang dipikiran Kristus ketika dia mengatakan kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya katakan di awal tadi bahwa yang menarik adalah bagi Kristus bahwa yang diucapkan Kristus bukan hanya sekedar kalimat biasa. Mengapa? Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama dalam kitab Kejadian, Allah yang transenden itu, Allah yang belum menjadi imanen, menjadi manusia di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, maka Allah yang menyatakan itu melalui firman. Ya. Ketika Allah berfirman, maka jadilah. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian, dalam kitab penciptaan, maka selalu yang diungkapkan adalah Allah berfirman. Nah, Allah yang transenden ini menjadi imanen di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, apa yang digambarkan jelas oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah yang menjadi titik tolak kita, bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus bagi para muridnya untuk bertolak ke seberang itu bukan sekedar sebuah kalimat biasa, tetapi itu adalah firman yang disampaikan Kristus. Artinya Yesuslah yang bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Maka dan kedua adalah apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman. Dan itu seharusnya dipercayai oleh para murid-muridnya. Nah, saudara, dalam perjalanan mereka menuju ke seberang, mereka menghadapi gejolak yang begitu hebat ketika mereka diterpa oleh angin ribut. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saya kira ini menarik sebagai seorang manusia. Maka Yesus dikatakan sama dengan manusia. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua, diungkapkan bahwa dia sama dengan manusia, merasakan kelelahan. Sehingga Yesus di dalam ayat ini dijelaskan Yesus tertidur. Nah, saya percaya bahwa tidurnya Yesus bukan berarti dia melupakan tanggung jawabnya, bahwa dia menolong, dia menjaga, dia memelihara para muridnya. Sehingga dalam tertidurnya Kristus, sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ini menarik sekali bahwa ketika para murid sedang mendayung perahu mereka, maka
Datanglah taufan yang sekonyong-konyong itu ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, di dalam ayat 24 dikisahkan bahwa maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan danau dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara, dalam kekalutan seperti itu para murid menjadi bingung, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Sehingga mereka membangunkan Yesus pada saat ketika Yesus tertidur. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para murid belum memahami apa yang disampaikan Yesus pada ayat yang ke-22 tadi. Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kalimat ini menunjukkan bahwa seharusnya para murid mempercayai bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah firman. Yang kedua, bahwa Yesuslah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka di tengah-tengah perjalanan menuju ke seberang. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, di sini menarik bahwa Yesus sedang melatih kepercayaan mereka. Apakah mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atas laut, Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka? Maka Yesus mengatakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan danau dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara, dari kalimat ini menunjukkan bahwa para murid belum memahami siapakah Yesus yang sesungguhnya. Sehingga mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Mereka masih bertanya-tanya tentang siapakah Tuhan, siapakah Yesus. Ya. Sehingga dijelaskan dalam kalimat berikut, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, ini menunjukkan bahwa Kristus berkuasa atas angin, atas badai, atas danau, atas air. Nah, ini jelas sekali bahwa sebetulnya Yesuslah yang bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Nah, saya percaya bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga seringkali diumbang-ambingkan dengan kekhawatiran, gejolak-gejolak ekonomi, gejolak politik, gejolak-gejolak atau masalah-masalah yang kita hadapi seakan-akan membuat kita tidak berdaya. Tapi satu pengharapan, satu keyakinan, hanya Yesus Kristus yang memberikan kepastian jaminan itu. Dia berkata, "Di mana kepercayaanmu?" Mari hari ini, pagi ini, kita kembali kepada Kristus dan tetap percaya bahwa pengharapan itu, kekuatan, jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menjaga kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.